Gunung Salak era 90-an betul-betul gunung yang angker. Orang-orang tua di kaki Gunung Salak selalu bilang kalau kita ketemu itu nggak boleh diterabas. Setelah kita merasakan keganjilan kayak gini, tiba-tiba ada yang ketawa. Hihihi. Dari sini selawat, dari sini selawat. Jadi pikiran lu dan hati lu ketemu dalam satu titik. Itu sosok wanita, dia berpakaian putih, ya, rambutnya diginiin nih. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan sekarang seperti biasa kita ada di segmen Saksi Misteri nih. Dan kita kedatangan tamu yang spesial lah bisa dibilang. Beliau ini adalah seorang penulis dengan kisah-kisahnya yang viral juga sih, dan sempat diangkat sama media-media televisi lah kalau bisa dibilang. Kita langsung kenalan aja sama bintang tamu kita nih, Kang Arya. Ya. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sehat. Alhamdulillah. Ini Kang Arya, sebelum masuk ke ceritanya nih, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Kang ya. Oke ya. Kang Arya sekarang sibuk nulis nih masih? Masih kesibukan, masih nulis ya. Terus dengar-dengar kan Kang Arya ini udah ngeluarin buku ya, Kang ya? Iya betul ya. Boleh buku pertama. diliatin, Kang? Oh ya, ini buku pertama saya. Judulnya 1001 Kisah Pendakian. Di sini ada 5 cerita periode awal pendakian saya. Nah, Kang Arya ini akan bercerita tentang ada yang ada di salah satu buku ini ya, Kang ya. Betul, salah satu judul yang Salah ada di satu situ. judul ini. Ya, Nah, jadi buat teman-teman kalau mau detailnya bisa pesen di Kang Arya nih sekarang. Iya, langsung di saya. Di Facebook atau di mana nih, Kang? Di WA biasanya langsung. Oh, di WA. WA langsung, nanti saya kasih link WA-nya. Oke. Ya udah. Untuk kali ini Kang Arya berarti bakal ceritain tentang pengalaman yang ada di buku tentang Gunung Salak ya, Kang ya? Boleh, Gunung Salak yang 97, Newbie dan Misteri ya ceritanya. Newbie dan Misteri. Tahun 97 kan? Tahun 97 betul. Itu gue lagi ngapain ya? Dulu rambut gue lagi segini nih. Itu bersama dengan berapa pendaki itu, Kang? Itu saya bawa 3 orang. Bawa 3 orang. Bawa Kang? 3 orang, mereka masih STM semua posisinya. Masih STM? STM. Termasuk Kang Arya juga? Enggak, kalau gue udah semester 3 waktu itu. Semester 3 kuliah. Jadi pas kuliah lah ya. Pas kuliah betul. Oke. Sebelum teman-teman dengerin ceritanya Kang Arya, teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Jadi pada kesempatan kali ini gue bersama tim Lentera Malam akan bercerita pengalaman gue di saat gue melakukan pendakian bersama 3 orang newbie. Ketika itu tahun 1997 ya. Posisi gue waktu itu masih kuliah semester 3 dan anak-anak ini masih STM kelas 1 atau kelas 2 gue lupa gitu kan. Ya awalnya tuh biasalah, rumah nenek gue ini tuh tempat nongkrong anak-anak muda ya, baik teman kampus, teman main, ataupun anak-anak sekolah yang sekedar mau nongkrong aja gitu kan. Awalnya tuh nongkrong niatnya mereka, dan lama-lama karena sering main ke kamar, mereka tertarik oleh foto-foto yang gue pajang di tembok gitu. Jadi kan di tembok tuh banyak gue pajang foto-foto kan. Nah, mereka tertarik di sini. Mulailah mereka tuh nanya-nanya deh, "Bang, naik gunung enak gak sih? Bang, gimana sih rasanya naik gunung?" gitu lah. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan newbie yang khas lah. Mungkin sampai detik ini nggak ada perubahan gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan newbie yang penasaran, pada akhirnya rasa penasaran mereka tiba sampai puncaknya hingga mereka ngajak gue daki gitu. Setelah berapa bulan lah kenal dengan mereka tuh, akhirnya penasaran mereka ini, mereka tuh langsung ajak lah, taruh kata langsung gitu ya, langsung, "Bang, naik yuk," gitu kan. Gue tanya mau naik mana gitu. "Gede," gue bilang gitu. "Enggak bang lah, Salak aja," gitu kan. Dalam hati gue pas banget mintanya ke Salak gitu kan. Satu, Gunung Salak ini ekstrim gitu kayak itu ya,
satu, saat itu predikat Gunung Salak masih dengan predikat yang paling angker di Jawa Barat, baru Gunung Ciremai gitu. Jadi dua gunung ini bisa dibilang sebenarnya setara lah keangkerannya gitu kan. Menurut rumornya, menurut cerita-cerita dari senior gua dan gua sendiri ngalamin pun memang seperti itu. Jadi ketika para newbie ini mengajak ke sana, gua langsung mengiyakan karena ini kawah canda di muka buat mereka. Kalau mereka lulus Gunung Salak, pasti mereka bisa naik ke gunung-gunung lain gitu kan. Ya singkat kata, semua persiapan dipenuhi. Kita berangkat dengan menggunakan kereta api ke stasiun Bogor. Dari Bogor kita naik kereta lagi sampai ke stasiun Cicurug. Dari Cicurug kita sambung lagi ke Cidahu. Dari Cidahu itu gua kerjain anak-anak ini gitu kan. Gua kerjain jalan kaki. Jalan kaki sampai Japan Aspa. Itu jaraknya kira-kira 13 kilo. Kira-kira 13 kilo. Itu gue kerjain. Ya awalnya mereka ngeluh tapi gue bilang duit lu cekak. Kalau kita bayar angkot nggak akan bisa, bilang gitu kan. Kita bisa nggak ngerokok, gue bilang, kecuali duit lu banyak. Enak aja gue ngeluarin duit buat lu kan gitu. Ya akhirnya kita jalan kaki tuh sekitar 4-5 jam akhirnya sampai kita di Japan Aspa. Jadi Japan Aspa saat itu, Cidahu saat itu mungkin tidak seramai sekarang ya. Masih warung pun nggak banyak gitu kan. Kebetulan di jembatan Japan Aspa itu dulu ada pos satpam. Nah kita istirahat di situ. Karena kan nggak mungkin malam-malam kita melakukan pendakian. Karena gue bawa newbie kan, jadi nggak mungkin lah. Jadi gue tunda sampai besok. Malamnya itu begitu sampai di Japan Aspa ya, anak-anak tuh gue suruh ngambil air. Gitu. Posisinya kan gue suruh ngambil air karena kan kita lapar nih mau makan kan sebelum tidur. Semua tuh harus kenyang gitu, nggak boleh nggak kenyang. Karena apa? Kalau kita nggak kenyang atau kita dalam keadaan lapar, pasti kita nggak bisa tidur, kita kedinginan. Makanya anak-anak gue suruh ngambil air di jembatan. Mereka ngambil air 2 orang, sementara yang 1 orang lagi si Jarai ini sama gue gitu kan. Nah si Nyunyun sama Udang tiba-tiba mereka balik pucet. Gue tanya lu kenapa? Pada nggak mau ngomong, terus langsung aja masuk ke dalam pos gitu kan. Gue tanya, kenapa lo ngeliat apaan? Enggak bang, ntar aja gitu kan. Ya udah, berhubung kita lapar, masak gue terusin. Kita lanjutin makanan, pokoknya mateng makanan kita makan. Nah selesai makan baru nih menjelang istirahat. Tiba-tiba hawanya berubah. Setelah kita merasakan keganjilan kayak gini, tiba-tiba ada yang ketawa. Biasa ketawanya. Hihihi. Pertama masih gua anggap burung hantu lah, karena kan berbarengan dengan suara burung hantu. Burung hantu kan juga kadang-kadang suaranya seperti itu kan, seperti ringkikan kuda atau seperti suara wanita kan tertawa yang cekikikan. Awalnya gua anggap kayak gitu, tapi lama-lama kok makin kenceng gitu kan, makin deket. Udah di sini si Nyunyun sama si Udang kan sebelumnya dia udah ngelihat gitu kan. Sebelumnya dia udah ngelihat ada penampakan di bawah jembatan. Tapi mereka belum cerita. Nah, setelah ada suara seperti ini, mereka langsung deketin gua, "Bang, ini kayaknya yang tadi gua lihat." gitu. "Apaan yang lu lihat?" "Ini Bang yang lagi ketawa sekarang." gitu. Dalam hati gua, gila nih gunung, belum apa-apa, belum naik. Udah langsung aja disambut beginian kan. Gua diam, gua bilang, "Ya udah lu selawatan aja." Habis kita baca apaan aja, ayat kursi apa segala macam, tetep aja dia ketawa kan. Mungkin karena kita bacanya juga dalam keadaan nggak bener kali kan, dalam keadaan takut atau apa. Jadi dia tetep aja tuh cekikikan aja, wih nggak jelas deh pokoknya. Cekikikan nggak jelas. Ada kira-kira 1 jam kita diketawain terus sama dia kan. Setelah 1 jam pergi sendiri tuh. Padahal kita posisi ketakutan gitu. Gue terus terang gue juga takut gitu. Kelihatannya aja berani. Kalau takut mah tetap aja ada rasa gitu kan, normal manusia. Setelah 1 jam dia pergi. Tapi kita udah terlanjur nggak bisa tidur. Jadi maksain tidur kayak gimana juga agak susah. Ya untungnya makan tadi. Makan kenyang, kita paksain, kita kenyangin lagi, minum teh. Kita bisa tidur sebentar. Sekitar ya kita istirahat lah. Habis kejadian itu kita istirahat. Pagi-pagi gue bangunin anak-anak kan, udah bangun udah jam 5 gitu. Kebetulan gue kalau tidur nggak kebluk gitu kan. Dalam artian ketika itu otak gue nih selalu terbiasa sudah bisa memprogram diri gue sendiri untuk bangun jam 5 gitu. Jadi jam 5 gue bangun, anak-anak gue bangunin.
Karena nggak keburu nih untuk tektok, gue bilang udah nanti aja makanya di pertigaan, gue bilang gitu. Sekarang siapin aja teh manis dulu. Pagi-pagi itu lancar lah semua kan. Kita jalan, itu pertama-tama kita langsung naik ini kan. Langsung naik bukit, turun terus kita melipir jurang kira-kira 50 meter. Dah kita masuk ke medan hutan biasa. Pokoknya no problem, selama perjalanan naik itu no problem. Nggak ada kendala lah, kecuali gue kena ular bulu, terus kena pacet. Maksud gue bukan ular bulu, kena pacet gitu kan. Intinya perjalanan lancar sampai ke pertigaan Cidahu ya. Kalau dulu kita nyebutnya pertigaan Cidahu, kalau sekarang disebutnya pertigaan Bajuri. Di pertigaan Bajuri kita istirahat, kita makan, kira-kira 1 jam kita start lagi. Itu kira-kira jam 10 kita tembus puncak itu jam setengah 2. Masih no problem, masih nggak ada apa. Fine. Gunung Salak yang segitu angkernya, sepanjang perjalanan kita cuma ngerasa ada sesuatu tapi tidak menakutkan lah. Tidak ada sesuatu yang membuat kita merinding atau nggak ada. Intinya seperti itu. Di puncak Salak sebentar kita di situ, gue kasih nasihat anak-anak, gue kasih advice. Setelah advice 1 jam kemudian kita turun. Nah, di sini baru mulai perjalanan turun kita tidak semulus di saat kita naik. Turun ini mulai hawanya udah mulai beda. Turun ini udah mulai terasa sesuatu yang kita rasakan waktu naik sepertinya sudah mulai menunjukkan kehadirannya, tapi kuat. Udah nggak sembunyi-sembunyi lagi gitu. Sudah mulai betul-betul, mulai dari kelebatan bayangan, mulai dari kresak-kresak di pinggiran kita gitu kan. Ini siang loh. Ini siang loh, bukannya malam. Ini siang. Ini Gunung Salak ketika itu nggak main-main. Gunung Salak era 90-an betul-betul gunung yang angker. Dia tuh dikenal dengan kabut halimunnya. Mungkin anak sekarang nggak tahu kabut halimunnya gitu. Itu kabut yang bisa menyesatkan seseorang. Alhamdulillah saat itu kita nggak nemu. Untung. Gue berpikir tadinya udah wah gawat nih kalau sampai kena kabut halimun. Mereka urusannya berabe. Berabenya kenapa? Kita betul-betul harus senang dan diem, nggak boleh bergerak. Sampai seharian pun kalau dia ada seharian ya kita seharian di situ. Kita nggak boleh nembus itu kan. Nah itu karena sudah memang orang-orang tua di kaki Gunung Salak selalu bilang kalau kita ketemu itu nggak boleh diterabas. Kita memang harus diem di satu tempat, di satu titik. Kita baca-bacaan kayak, kita selawat kayak gitu kan. Pokoknya kita nggak boleh bergerak, meninggalkan area di mana tempat kita berdiri ketemu dengan kabut itu. Gitu. Soalnya kalau kita masuk kemungkinan besar kita nggak kembali. Untungnya gue nggak ketemu yang kayak gitu. Untungnya saat itu ketika gue berjalan terus sambil sholawatan, alhamdulillah nggak ketemu. Setelah kita jalan itu dengan yang gue bilang tadi ya, kelebat kiri kanan, di mana suasana sudah mulai naik. Nah, zaman dulu di Gunung Salak itu ada pagar kawat berduri. Mungkin lu orang sekarang nggak tahu. Tapi kalau yang mendaki Salak tahun 90-an, dia pasti tahu pagar kawat berduri. Milik salah satu mantan pejabat di negara kita. Gue nggak bisa sebutin namanya. Ya, pokoknya milik beliau itu separuh Gunung Salak dipagar sama kawat berduri tadi. Mungkin kalau anak sekarang nggak tahu, ini gue kasih tahu. Itu separuh Gunung Salak dipagar. Nah, ketika kita sampai situ baru mulai. Pertama kali yang gue denger tuh suara gitar. Iya, ada yang gitaran. Gue lagi bingung kan. Ini tengah hari bentet di tengah hutan. Gue tanya kan sama anak, waktu naik ada rombongan lain nggak? Nggak ada bang, gitu kan. Oh nggak ada. Mungkin ada yang baru datang kali. Tapi nggak mungkin juga kalau mau naik ke Gunung Salak bawa gitar. Orang bego gitu, nyusahin gitu kan. Cuman ya udah, karena belum ketemu wujudnya kita jalan. Cuman emang feeling gue udah nggak enak nih. Begitu masuk pagar kawat, lewat sedikit ada pohon rubuh kan. Anjir, merinding gue. Itu begitu gue nengok, ada anak muda. Dia telanjang dada, lagi mainan gitar. Ini tengah hari bolong, jam 3. Dia nggak pakai baju, celana pendek, main gitar. Itu nada gitarnya kayak gimana ya? Oh, dia dipetik mainnya. Tapi bagus, enak didengar. Gue nggak ngerti itu melodi apa. Mungkin melodi dari neraka kali, gue nggak ngerti lah. Pokoknya enak banget. Gue sampai diem merinding gitu. Anak-anak di belakang gue udah pada pucet. Bang, orang bukan? Gue bilang nggak tahu. Gue bilang itu kan. Gue juga baru lihat. Gue bilang itu kan. Udah.
Akhirnya karena memang dia nggak ganggu kelihatannya ya, nggak ganggu, deket kira-kira jarak 5 meter lah di samping kanan kita itu ada pohon rubuh, dia duduk. Gue bilang permisi kan, misi bang, gue bilang gitu kan. Dia diam aja cuma senyum, tapi auranya nggak menyeramkan, hanya merinding aja, merinding pasti itu. Anak-anak juga semuanya. Akhirnya kan waktu itu gue di depan, langsung si Jarai Rai lu ngelit. Jarai langsung posisinya balik ngelit, gue di belakang. Karena gue mau memperhatikan ini orang gitu kan, gue memperhatikan dia. Jarai ke depan ngelit. Sebenarnya takut si Jarai ini karena dia belum pernah sama sekali naik gunung kan. Tapi gue bilang lu harus bisa, karena suatu saat lu akan ngelit, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia maju ke depan, gue di belakang, gue perhatiin anak ini. Dia ngeliatin gue terus bro, dia ngeliatin terus sambil main gitar. Tapi tatapannya nggak tatapan yang garang, nggak tatapan yang menakutkan, enggak. Dia cuma ngeliatin ya, terus tuh. Nah di kelokan itu hilang kan, hilang nggak kelihatan lagi, tapi suara gitarnya masih kedengeran, masih jelas kedengeran. Nah gua nih naik Gunung Salak nggak sekali 2 kali tahun 97 gitu kan. Nah dari ujung Kawat Berduri sampai pertigaan Cidahu yang sekarang dikenal dengan Simpang Bajuri, itu paling top 1,5 jam. Paling top itu selama-lamanya kita kalau gerakan kita udah lambat bener, itu 1,5 jam. Tapi ketika itu gue naik sama 3 orang anak muda yang masih lincah gesit, tenaganya masih luar biasa, udah 1,5 jam masih nggak nemu. Padahal pergerakan kita cepet. Masih belum mengenal gue. Tapi ketika gue merasa ada sesuatu yang ganjil, gue langsung bilang sama Jarai, Rai stop dulu, gue bilang, Rai break, jangan diterusin, gue bilang gitu kan. Kita berhenti, lu sekarang semua sila, gue bilang gitu. Buat apaan bang? Lu sila, lu baca ayat kursi, lu baca apa aja yang lu bisa, tapi dalam positioning, gue bilang gitu. Karena gue khawatir kabutnya nggak kelihatan, tapi dimensinya kita masuk gitu kan. Yang gue khawatirin kabutnya nggak jelas kelihatan, tapi dimensinya kita masuk. Itu pun sama akibatnya kalau kita masuk ke dalam dimensi itu. Syukur-syukur bisa keluar. Ketika gue menyadari hal ini, langsung anak-anak gue suruh diam. Fungsinya apa diam? Itu seperti pesan orang-orang tua yang ada di bawah, jangan bergerak. Karena mungkin kabutnya nggak kelihatan, tapi dimensinya kita bisa dapat. Makanya anak-anak gue bilang diam baca selawat. Nah kita semua selawatan sekitar 10 menit, kita hening. Nah ini di dalam hening gue ini baru kelihatan nih ada tabir. Baru kelihatan ada tabir tipis. Itu dia emang menghalangi jalan kita. Ketika gue ngerasa kita ada di dalam dimensi tabir ini, gue sadar kan kalau kita terusin ini berbahaya gitu. Makanya gue turun. Nah di dalam sholawat gue tadi, ketika kita berselawat itu kan kita nggak gerakin mulut. Kita tempelkan lidah kita ke langit-langit bibir, ke langit-langit lidah tuh maksud gue. Kita diam, hening. Selawat itu tidak ada satupun yang keluar dari mulut, tapi dari sini semua. Jadi ketika nanti selawat itu yang dari pikiran sama yang dari hati ketemu, dia tuh ngebuka langsung. Jadi langsung ngebuka di mata lu. Nah begitulah kira-kira ya. Jadi ketika lu dari sini selawat, jadi pikiran lu dan hati lu ketemu dalam satu titik, itu akan terbuka. Ini gue kasih juga sedikit nggak apa-apa ya. Dia langsung ngebuka langsung. Sesuatu yang nggak bisa lu lihat akan terlihat. Nah disinilah terlihat sama gua. Untuk lebih jelasnya lu baca buku gua aja ya. Itu semua ada di buku. Detailnya ada di buku ya Kang. Detail ada di buku ya. Jadi kalau kita udah masuk ke titik itu, namanya kita membuka mata kita. Lu bisa coba. Kalau berani ya, itu kebuka ntar. Tak. Jadi menyatukan antara pikiran dan hati kita dalam satu titik. Kalau teorinya itu ada di sini nih, dia nempel di sini, itu langsung kebuka. Semua kelihatan, yang nggak kelihatan tuh kelihatan. Kalau berani, silakan. Wah berani sih kayaknya. Nah, jadi setelah itu kelihatan, gue baca ayat kursi langsung. Karena gue biasa menggunakan pisau ya. Kenapa gue menggunakan pisau? Karena dalam sebuah hadis gue belajar di saat penaklukan kota Makkah, ketika Sayyidina Khalid bin Walid mendapat perintah dari Rasulullah SAW untuk membunuh Uzzah, Atta dan Uzza, beliau membawa pedang. Ketika patungnya ditebas, Atta itu Rasulullah mengatakan,
bahwa itu belum mati kan. Ditugaskan kembali Sayyidina Khalid bin Walid untuk membunuh Atta itu kan. Beliau balik lagi, ditebas dan matilah jin tersebut. Itu yang gue pakai, yang gue jadikan pegangan sampai detik ini, bahwa makhluk-makhluk itu bisa dibunuh oleh pedang, pisau ataupun apapun yang sifatnya tajam. Tapi dengan syarat kita berselawat. Jadi kalau ada yang nanya, kok bisa dibacok sama golok gitu segala macam, itu hadis gue, itu pegangan gue, karena ucapan baginda kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Itu gue pakai. Jadi kemanapun gue jalan, kenapa golok gue taburin garam, gue baca selawat, gue bacok, karena gue punya pegangan itu. Karena gue yakin ucapan Rasulullah itu nggak salah, dan gue bisa buktikan itu selalu benar. Oke, kita balik lagi ke pokok. Jadi golok yang udah gue tiupkan selawat ini gue tancepin ke tanah langsung. Jadi udah gue baca, gue tiupin selawat, gue tancap ke tanah. Begitu nancep ke tanah, kebuka. Kan tadinya redup nih, redup. Terang nih baru. Nggak taunya jalan ke pertigaan Bajuri yang sekarang dulu pertigaan Cidahu ya, sekarang pertigaan itu nggak nyampe 5 menit kita sampai. Tapi posisinya kita nggak diputer-puter, gue nggak ngerti ini dimensi apa gitu. Posisi kita jalan tetap ke depan, tetap turun, tidak diputar-putar ke tempat semula, tapi nggak nyampe. Setelah kita berselawat, tancepin itu tadi, dia kebuka dimensinya. Ini nggak main-main. Kalau zaman dulu betul iya. Kenapa? Pendaki sama setan, banyakan setan. Kalau sekarang pendaki sama setan, banyakan pendaki, gitu kan? Di satu titik bisa 100-200 orang, setannya juga gak godain kita kan. Banyakan dia gitu kan. Jadi kita kebuka jalan, dalam hati gue lah, udah sampai di sini. Tapi masalahnya kita kan tadi pertama kali ketemu yang gitaran itu jam 3-nya, sekitar jam 3 lewat lah. Ketika kita sampai di situ udah jam 5:30. Jadi dimensi yang kita lewatin itu sekitar 2 jam waktu yang kita buang untuk sampai ke situ. Harusnya kan enggak. Akhirnya gue bilang sama anak, ya udah, sekarang garam masih ada nggak? Gue bilang gitu. Buat apaan bang? Gue bilang udah, garam keluarin, masukin ke air. Sekarang lu kayak tadi lagi, gue bilang, lu diam, hening, tempelin, satukan semua antara pikiran dan hati lu menjadi satu titik. Ketika itu sudah nitik, lu tahan napas, lu tiupin ke dalam air yang udah dicampur garam. Gue bilang gitu kan. Akhirnya mereka melakukan semua. Garamnya dicampur air, terus ditiupkan yang tadi sudah dibacakan selawat. Gue bilang simpen, nanti sepanjang jalan ditaburin lagi. Kenapa? Masalah itu work atau tidak, bekerja atau tidak, itu masalah nomor 2 miliar gitu. Yang penting kita percaya dulu, yakin dulu, bukan garam dan airnya yang menolong kita, tapi Allah dan Rasulnya gitu loh. Makanya gue bilang sama anak-anak, ini bukan masalah garam atau air, tapi di sini adalah masalah keyakinan kita. Dengan menggunakan media ini, Allah dan Rasulnya ada di situ. Karena kita tiupkan lewat jiwa kita ke dalam situ. Garam dan air itu kalau memang dikaji di dalam, itu dia bertasbih. Makanya gue bilang setelah jalan, kalian ucapkan kalimat tasbih. Itu udah jam 6 posisi. Jalan. Kita jalan. Nah, di sini agak lucu. Kira-kira 10 menit jalan, tiba-tiba gue kayak ada yang narik kan. Gue sampai deg-degannya minta ampun tuh. Padahal gue tadi keren banget kan abis ngomong, wah begini begitu gitu. Tapi begitu kayak ada yang narik, gue langsung pucet. Demi Allah gue pucet. Astagfirullahaladzim. Ada yang narik, gue langsung cabut golok. Gue langsung babat aja tuh. Nggak taunya apaan, duri rotan nyangkut di sini. Jaket gue. Gue sampai astagfirullahaladzim. Gue sampai lemes banget, duri rotan nyangkut di sini. Gue udah lama sialan dulu kerjain gue. Gue bilang udah tahu lagi serem, gue bilang gitu kan. Udah selesai, anak-anak balik kan. Anak-anak udah jauh tuh. Anak-anak udah jauh, gue panggil. Waktu itu kode lapangan gue coy gitu kan. Gue panggil, coy. Mereka nyot, yoi gitu kan. Tahan. Gue samperin terus kita jalan bareng-bareng. Nah sepanjang jalan itu gangguan nggak seberapa lah. Karena kita mungkin sudah memohon perlindungan tadi kan. Jadi paling hanya ada kelebatan, bayangan. Terus seperti ada tampilan apalah, putih-putih kayak gitu kan, karena memang ada bulan gitu ada bulan. Jadi aman lah, nggak ada masalah. Intinya kita turun ke bawah walaupun deg-degan, itu tidak ada dimensi lain lagi, karena dimensinya tadi udah kita hadepin. Aman lah, kita sampai pos satpam tuh nggak masalah. Datang istirahat,
Ya, istilahnya kira-kira 1 jam kemudian kita sampailah nih ke pos satpam kan. Di pos satpam ini istirahat. Anak-anak kan nggak mau nih ngambil air ke bawah kan, nggak mau ngambil. Gua yang ngambil air. Kan kemarin masalah mereka yang lihat. Dan gua waktu itu lupa kalau di bawah jembatan itu ada sesuatu. Nggak kepikiran, gue tenang-tenang aja, santai. Gue turun aja, gue ke jembatan ngambil air. Begitu gue di bawah, gue ngambil air santai, tiba-tiba mata gue tuh maunya nengok. Ini kan posisi gini ya. Oh, posisi begini. Ini jembatan ada sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada kolong jembatan kan, ada batu. Gue kan lagi ngambil air begini. Ini pala maunya ketarik ke sini terus kan. Gue tadinya nggak mau, gue bilang dia nih, pasti dia nih kan. Gue bilang gitu. Gue ogah nengok, gue diemin aja. Lama-lama begini juga malah gue. Bener, gue bilang astagfirullahaladzim. Itu kalau kemarin anak cuma bilang kan kunti gitu kan. Kalau ini gue bukan masalah itunya. Itu sosok wanita, dia berpakaian putih, ya, rambutnya diginiin nih, begini. Dia madep ke arah gue tapi begini posisinya, dia nunduk. Itu dia seperti itu. Terus gue kayak orang kesirep. Jadi gue diam aja, gue bilang dalam hati gue apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus gue langsung doa, ya Allah, mohon perlindungan. Terus gue bilang, Assalamualaikum wahai makhluk Allah, gue bilang gitu. Engkau makhluk, aku makhluk. Engkau diciptakan, aku diciptakan. Tetapi aku memiliki kemuliaan lebih dari kamu. Dengan izin Allah dan atas kecintaanku kepada Rasulullah, kamu jangan ganggu. Terus gue langsung wudu kan. Wudu, gue selawat, gue lihat dia. Dia tuh nggak pakai ketawa, nggak pakai apa-apa, langsung aja hilang. Hilangnya bukan begitu, nggak langsung. Tapi dengkul gue nih udah gemeteran bro, udah begini gue. Begitu naik ya gue ngedek-dek. Begitu naik gue ngedek-dek ke atas, sampai anak-anak nanya, bang kenapa muka lu pucet? Gue ketawa gak bisa ngomong. Anak-anak gantian ketawa ngeliat lu bang ya. Gue bilang gue gak bisa ngomong. Udah, malam itu kita istirahat. Ya ada beberapa gangguan tapi tidak separah ketika kita waktu di jalur salah. Jadi malam itu lancar lah. Setelah kejadian terakhir gue ketemu di jembatan, udah gak ada lagi. Besoknya udah normal. Ya kira-kira gitu. Oke, itu kira-kira cerita dari Kang Arya mengenai newbie dan misteri. Untuk kisah lengkapnya ada di buku. Betul sekali, untuk selengkapnya ada di buku. Oke, sekarang saya mau nanya nih Kang, untuk apa cerita dari Kang Arya tadi nih? Nanya-nanya kita ya. Boleh silakan. Sambil ngudut nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa, santai aja di sini mah. Oke. Biar ini tenang. Soalnya gue habis ngeliat Kunti tadi. Di mana tuh Bang? Ini tadi kan masuk ke dimensi dia, balik sebentar. Berarti ada di sekitar sini kan? Enggak, jadi ketika kita berbicara menggunakan hati kita yang paling dalam, biasanya kalau memang kita memiliki kelebihan yang diberikan sama Allah gitu kan. Kan kelebihan ini kita nggak bisa minta, kita nggak bisa nolak. Jadi semua orang pasti diberikan kelebihan, tapi tergantung porsinya masing-masing. Nah mungkin gue di sini kali adanya. Jadi ketika gue bercerita atau nulis, kadang gue bisa nembus dimensinya gitu. Kadang, ya, ini kayak tadi kebetulan masuk dimensinya tembus, kelihatan itu wajahnya jelas. Flashback lagi ya Kang ya? Flashback karena nulis pun kayak gitu kan. Oke Kang, itu kan tadi apa? Yang berawal dari pas mau nanjak aja udah diganggu. Udah kan? diganggu, betul. Teman-teman Kang Arya ini itu sosok yang dilihat sama teman Akang ketika Akang cerita lagi ke teman itu sama gak sih? Sama ya? Cuman mereka menyampaikannya setelah pagi kan. Jadi mereka bercerita, kan gue ceritain di bawah jembatan gue ngelihat sosok perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih, dia gaunnya agak panjang gitu kan. Terus anak-anak bilang, iya bang itu yang gue lihat bang di bawah jembatan kan bang, yang deket batu. Iya bang di situ gue ngelihatnya gitu. Jadi sama dengan yang gue lihat gitu. Tapi Akang di situ malah sempet ngobrol ya. Maksudnya tuh sampai kalau saya nih pribadi nih kalau ngelihat kayak gitu tuh, itu udah kabur aja udah. Nggak sampai ngobrol-ngobrol apa.
baca di situ, bahkan menyapa dia. Itu Kak, rahasianya apa tuh Kang? ketenangan. Ketenangan. Jadi ketenangan itu, jadi di gunung ini kalau kita lari, ini tempat datar aja, kalau kita dalam keadaan lari ada kemungkinan jatuh nggak kita kalau dalam keadaan takut? Ada lah. Nah, apalagi di gunung yang jalannya nggak jelas, batu-batu, undak-undakan batunya nggak jelas. Kalau kita jatuh, pala kita nimpa batu gimana? Selesai kita kan. Makanya kalau di gunung, kalau kita ketemu gitu-gituan, kalau bener-bener takut, ikat aja kaki. Ikat kaki, terus dalam hati bilang, ya Allah, nggak ada yang lebih hebat dari engkau. Ya Allah, nggak ada yang lebih hebat. Nggak ada yang lebih hebat dari engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya bikin hati panas, bikin hati emosi, tapi tarik lurus ke atas, ke pencipta kita. Nah itu biasanya dari ketakutan yang separuh mati berubah jadi keberanian yang luar biasa. Nah, jadi kalau ada sesuatu, kalau bener-bener takut, kalau gue pasti gue ikat kaki gue. Itu udah rumus gue. Mendingan gue diem di situ, pura-pura pingsan kalau bisa, nggak masalah gitu. Yang penting gue nggak bergerak, sejengkal pun gue nggak akan bergerak. Makanya gue selalu bawa senjata tajam kalau di gunung. Itu buat naikin harga diri gue sebagai manusia gitu. Karena gue inget sabda Rasulullah tadi kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Itu yang gue pegang. Iya. Makanya dimanapun kalau gue udah kesel malah gue bacok begituan. Serius, gue demi Allah Ta'ala gue bacok. Karena gue yakin, seyakin-yakinnya. Karena Rasulullah pernah memerintahkan itu kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Walaupun gue bukan kelas sahabat, tapi gue yakin bisa kita gunakan gitu, kira-kira. Nah, pas kan kejadian itu banyaknya pas turun ya Kang ya. Betul, pas turun. Nah, kan Akang tadi sempat bilang bahwa di situ ada namanya Kabut Halimun. Pada saat itu memang tidak ketemu. Betul, tapi dimensinya kita rasakan. Itu benar-benar kerasa tuh. Terasa, tapi halus. Tapi terasanya ini ketika abis ketemu yang Betul, bocah bawa gitar itu. betul kan? Anak remaja bawa gitar. Baru kita bisa merasakan dimensi itu. Karena memang kalau misalnya kabut Halimun ini tidak terlihat oleh mata, maka dia kasat mata. Tapi kalau kitanya awas, kita langsung paham. Karena apa? Karena yang paling mudah dikenali adalah nih ya, gue lupa tadi ngasih tahu. Yang paling mudah dikenali kalau ada kabut itu, pohon itu jajarannya sama. Terus nggak ada suara angin, nggak ada suara hewan rimba, merinding ini gue ngomong. Itu semua sama, kiri kanan sama, jajaran pohon sama, tinggi pohon sama, besar pohon sama. Satu. Kedua, nggak ada suara apapun. Udara itu nggak ada, seperti nggak ada angin yang nyentuh kulit kita. Padahal ini di gunung. Ini berarti kita udah masuk ke satu dimensi yang berbeda. Di mana suara di hutan itu mana ada sih, nggak ada suara burung, nggak ada suara daun-daun kegesek angin, nggak mungkin. Nah kalau kita jalan di gunung tiba-tiba nemu dimensi seperti itu, lu mendingan duduk diem. Lu bisa baca salawat-salawat, lu bisa baca Al-Fatihah. Intinya adalah hening, fokus hanya kepada pencipta kita. Itu biasa fine urusan, nggak ada apa-apa. Yakin sama Allah, nggak ada yang lebih hebat dari Allah. Udah beres urusan. Gitu. Tapi kalau kita ragu, kita pusing, kita takut, terus kita jalan, nah itulah yang suka kita temuin. Pendaki hilang di sini, pendaki hilang di sana. Kemungkinan besar mereka masuk dimensi itu, tetapi tidak menyadarinya karena memang tidak ada basicnya gitu. Ya udah gitu kan, jarang lah yang share tentang hal ini ya. Ini baru kali ini Kang Arya share, dan itu juga ada di buku tuh Kang ya. Untuk Enggak, itu enggak ada. Oh itu enggak ada. Nggak ada, Tapi nggak detail-detail ada. cerita Detail cerita ada. banyak. Ya. Nah mungkin itu yang bocah yang telanjang itu sambil main gitar itu, mungkin ini kali ya Kang, semacam sambutan untuk ke dimensi itu, bisa jadi gak sih Kang menurut Kang? Kalau menurut perkiraan gua itu memang betul, dia semacam pembuka. Jadi mengalihkan konsentrasi kita untuk masuk ke dalam hal yang lebih berat lagi. Karena apa? Karena makhluk itu kan tahu kan, orang-orang yang punya kelebihan secara lahiriah, mungkin kayak gue, mohon maaf ya, memang dari lahir punya kelebihan itu secara lahiriah tanpa belajar gitu kan. Jadi dialihkanlah fokus gue kepada dia. Jadi ketika lengah, barulah gue masuk ke dimensi ini. Kalau gue awas, pasti gue langsung selawat kan, langsung tancepin bambu kayak apa yang sifatnya lancip.
yang sifatnya tajam. Duri pun dia takut kalau sudah terisi selawat ataupun ayat-ayat ataupun asmaul husna ataupun doa-doa dari agama lain, terserah, bebas, yang dibaca dari hati kecil yang paling dalam, betul-betul sentuh hatinya dia, itu duri pun bisa membunuh gitu. Nah, jadi kalau gue lihat tuh kayaknya memang dia mau mengalihkan konsentrasi gue di jalan gitu. Jadilah masuklah kita ke dalam dimensi itu. Serem juga tuh selama 2 jam ya Kang. 2 jam itu kita merasanya sekitar 2 jam atau 1 jam atau 2 jam. Yang harusnya normalnya maksimal 1,5 jam kita udah sampai ke pertigaan yang sekarang dikenal dengan pertigaan Bajuri. Oke. Mungkin itulah yang bisa di-share sama Kang Arya untuk hari ini. Kembali lagi Kang ke buku Kang. Oke. Jadi buat teman-teman kalau mau dapetin bukunya bisa kemana nih Kang? Untuk sementara ini karena masih buku pertama ya, dan manajemen gue juga masih sibuk ngurusin syuting untuk di TV, itu bisa langsung kontak ke IG gue, DM, atau ke WhatsApp gue. Nih nomornya ada di sini nih. Nanti kita kasih lah di sini lah. Mudah-mudahan editor gue nggak lupa nih. Oke, siap. IG-nya tadi apa Kang? Kalau boleh tahu Kang? IG gue tuh Arya @arya_stun7 Sena7 kok stun itu akun lama gue. Arya @arya_sena7. Facebook Arya Sena Arya Esa Agni, itu pasti langsung ketemu sih. langsung ketemu. Karena lalu lintasnya padat banget itu. Karena beberapa ceritanya juga pernah di-share di Facebook ya Kang ya? Memang di-share di Facebook dulu. Di Facebook itu di fanpage ada sekitar 63 cerita udah gue share dalam waktu 1 tahun ini. 63 cerita. Iya, 63 cerita. Sampai ini Kang ya, ada salah satu ceritanya ada yang ini ya Kang ya, ada yang Ya sampai ada yang ya begitu deh, mereka kurang fair, tapi ya gue memaafkan lah secara batin. Tapi proses hukum gue nggak bisa tahu lah, soalnya itu kan urusan dari tim kuasa hukum kan ya, gue nggak ikut campur. Karena sejatinya gue hanya ingin berkarya, gue hanya ingin menuliskan semua pengalaman pendakian gue untuk jadi bahan referensi anak-anak sekarang, bahwa di gunung itu butuh sikap, butuh kekuatan mental, bukan sekedar nyali dan keberanian, tapi butuh teknis, butuh keyakinan yang tinggi terhadap keberadaan Tuhan. Gitu. ini sebenarnya salah satu keberuntungan Lentera Malam nih bisa datengin Kang Arya nih. Terima kasih sekali lagi Kang buat ceritanya. Alhamdulillah, sama-sama. Kapan-kapan diundang lagi bisa ya Kang? Oke, siap, dengan senang hati. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau beli bukunya Kang Arya, langsung kontaknya di IG-nya atau di Facebook-nya. Di situ ada nomor WA-nya juga ya Kang? Betul, ada nomor WA-nya di fanpage. Kang Arya bukunya laku. Amin ya Allah, Allahumma amin. Bisa udah bisa apa ditaruh di toko-toko Insya Allah, mudah-mudahan. penyedia Amin. buku ya. Amin. Yaudah Kang, mungkin hari ini cukup untuk cerita Kang Arya. Jadi saya dan Kang Arya pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.